Jadi memang nggak perlu ada yang kecewa berlebihan atau marah berlebihan. Ya kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tidak perlu cepat-cepat menuduh si Polan begini, si Badu begitu. Nggak perlu. Jenguk saya jam 4:30 waktu Singapura. Kami berbincang-bincang hampir 1 jam lah. Kami cukup dalam tadi berbicara berdua dan saya lihat beliau makin matang saja, melihat tidak ada perasaan ya, marah sama sini, marah sama situ. Beliau menyampaikan ya sudahlah Bang, kita ada yang berbeda sana sini, tapi kan tidak perlu musuhan. Nah, saya bilang ya itu yang betul. Jenderal Prabowo saya bilang, ngapain musuhan? Kita udah pada tua juga, udah kepala 7, dan negara ini masih membutuhkan pemikiran-pemikiran dan teamwork yang kuat untuk membuat Indonesia ini menjadi negara yang kuat di kawasan ini. Dia juga sama dengan saya pikirannya yang menghimbau kita nggak perlu musuhan lah kalau ada perbedaan di sana sini. Tentu perbedaan pasti ada, tapi membangun negara ini tidak hanya membangun seperti 5 tahun, tapi membangun lebih lama. Juga kami bincang-bincang tadi mengenai e-katalog. Beliau juga sepakat untuk meneruskan itu karena dukungannya Pak Jokowi, dan terlepas dari itu 1.600 triliun government procurement itu bisa akan dihemat atau dibuat jadi UMKM, dan beliau pengen amat UMKM itu dimajukan terus. Dan juga tadi mengenai digitalisasi dalam semua kehidupan bernegara, beliau juga tadi sangat setuju. Dan memang saya sampaikan ini pekerjaan panjang yang akan menyita banyak waktu dan ini memerlukan teamwork yang kuat. Jadi tidak sekedar hanya mengkritik sana, mengkritik sini saja, tapi how do we execute these ideas? Ya, beliau menunjukkan respek yang menurut saya luar biasa tetap pada Pak Jokowi, dan pada Gibran dia makin nyaman. Saya lihat bahwa Gibran ternyata tangguh yang banyak tidak diperkirakan orang. Jadi kita pun tidak boleh pesimis terhadap anak-anak muda Indonesia. Justru kita harus mendorong mereka, ya, menggroom mereka. Dan saya kira perlu penyiapan beri kesempatan lebih banyak pada mereka, saya usul saya juga, untuk berperan dalam pemerintahan yang akan datang. Ya itu intinya tadi tuh. Jadi memang nggak perlu ada yang kecewa berlebihan atau marah berlebihan. Ya kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tidak perlu cepat-cepat menuduh si Polan begini, si Badu begitu. Nggak perlu. Ya, bicara soal hukum terlalu merendahkan si Polan, tidak perlu juga. Kita pastilah ada kurang semua. Siapa sih kita yang sempurna gitu? Mari kita tanya diri kita masing-masing lah. Dan beliau juga mengiyakan mengenai itu. Kesan saya, ya beliau sangat masih mendengarkan Pak Jokowi, dan saya lihat beliau akan melihat profesionalisme yang mampu mendeliver seperti tadi saya bilang e-katalog, carbon capture storage tadi. Jadi udah bicara teknologi ke depan. Waduh, malah tadi beliau mengingatkan saya, dia bilang, aduh Bang, saya nggak bisa lupa gimana Abang masih sakit, kita teleponan, Abang masih hormat dan Abang masih ingatkan saya. Dia bilang saya nggak bisa lupa itu. Saya bilang, oh saya kadang lupa, maaf, saya selalu panggilan nama mungkin karena kita terlalu dekat. Saya akan respect dan hormat pada Anda. Ya saya doakanlah mudah-mudahan itu bisa terjadi, dan kalau jadi saya titip saja, run this country with the professional people gitu. Ya Abang cepat balik, kita bisa bincang-bincang gitu. Ya biasalah ya, nostalgia kami.